Angin sore berhembus pelan di sebuah desa kecil di Tanah Pati. Di sebuah rumah sederhana yang hampir roboh, seorang lelaki duduk termenung di depan pintu. Wajahnya tenang, tetapi hidupnya jauh dari kata mudah. Lelaki itu bernama Saridin. Ia bukan orang kaya, ia bahkan hampir tak memiliki apapun. Hanya seorang istri setia dan seorang anak kecil bernama Momok yang menjadi penghibur di tengah kemiskinan mereka. Hari itu, Saridin memandangi anaknya yang sedang tidur di pangkuan ibunya. Hatinya terasa berat. "Aku harus mencari jalan," katanya pelan kepada istrinya. Ia teringat satu hal, warisan orang tuanya, sebuah kebun durian yang kini dikelola oleh kakaknya Sarini bersama suaminya Beranjung. Dengan harapan sederhana, Saridin pun memutuskan pergi untuk menemui mereka. Rumah Sarini jauh lebih besar daripada rumah Saridin. Ketika ia tiba, kakaknya menyambut dengan hangat. Sarini menyiapkan roti dan teh untuk adiknya yang lama tak berkunjung. Namun suasana berubah ketika Beranjung pulang. Tatapan Beranjung penuh sinis. Tanpa berkata banyak, ia mengambil roti dan teh yang telah disediakan istrinya, lalu menggantinya dengan singkong rebus dan air putih. Orang miskin seperti kamu tidak pantas makan roti. Saridin hanya tersenyum tipis. Ia menahan diri. Ia datang bukan untuk bertengkar. "Aku hanya meminta bagianku dari kebun durian warisan orang tua kita," kata Saridin dengan tenang. Beranjung tertawa kecil, lalu berkata dengan nada licik, "Baik, durian yang jatuh malam hari milikmu, yang jatuh siang hari milikku." Kesepakatan yang aneh memang, namun Saridin menerimanya. "Bersumpahlah agar tidak curang," kata Saridin. Beranjung pun bersumpah, meski di dalam hatinya sudah menyimpan niat buruk. Malam itu langit gelap tanpa bulan. Saridin berjalan menuju kebun durian dengan membawa sebatang bambu runcing. Angin malam membuat dedaunan bergesekan pelan. Tiba-tiba, sebuah durian jatuh. Saridin berjalan ke arah suara itu, tetapi anehnya buahnya tidak ada. Beberapa saat kemudian terdengar lagi. Durian jatuh lagi. Saridin mulai curiga. Ia mengamati lebih teliti, hingga akhirnya dia pun melihat bayangan besar bergerak di antara pohon-pohon. Seekor harimau. Harimau itu ternyata mengambil durian yang jatuh. Saridin tidak mundur. Dengan langkah perlahan ia mendekat. Lalu dengan cepat menusukkan bambu runcingnya. Namun yang terjadi adalah yang terdengar bukan auman harimau, melainkan jeritan manusia. Saridin terkejut. Ketika kulit harimau itu tersingkap, ia melihat wajah yang sangat dikenalnya. Beranjung, kakak iparnya sendiri. Beranjung rupanya menyamar sebagai harimau untuk mencuri durian pada malam hari. Saridin berdiri membeku. Ia tidak pernah berniat membunuh manusia. Tak lama kemudian, Sarini datang ke kebun dan menemukan suaminya telah terbujur kaku. Tangisnya pecah memecah malam.
Warga desa berkumpul. Semua mata tertuju pada Saridin. Saridin pun tidak dapat mengelak karena sebatang bambu runcing yang bersimbah darah itu masih melekat di tangannya. Ia pun dibawa ke hadapan Bupati Pati. "Apakah benar kau membunuh Branjuk?" tanya sang bupati. Saridin menjawab tenang, "Aku hanya membunuh harimau yang mencuri durianku." Orang-orang tertawa sinis, namun Saridin tetap pada jawabannya, "Aku membunuh harimau." Bupati akhirnya menjatuhkan hukuman. Dengan nada penuh tipu daya ia berkata, "Karena kau membunuh harimau, kau akan kami beri hadiah. Rumah besar berpagar besi, makan dan minum akan disediakan." Saridin tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah penjara baginya. Dan ia pun dimasukkan ke dalam sel. Malam pertama di penjara, Saridin duduk bersandar di dinding batu. 1 jam, 2 jam, 3 jam hingga berjam-jam lamanya. Dia mulai bosan. Ia teringat istrinya. Ia teringat anaknya. Dengan hati yang tulus ia pun berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba pintu penjara terbuka sendiri. Tanpa suara, tanpa rusak. Saridin keluar dengan langkah santai. Ia pulang ke rumahnya. Angin berhembus lembut saat ia melangkah menuju rumahnya. Perjalanannya tidak jauh. Ia berjalan melewati jalan desa yang sepi hingga akhirnya sampai di depan rumah kecilnya. Namun, ketika ia mendekat, Saridin melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di dalam rumahnya ada seorang lelaki. Lelaki itu adalah lurah desa. Dengan wajah penuh nafsu dan kesombongan, lurah itu mencoba merayu bahkan memaksa istrinya agar mau menjadi istri sang lurah. "Suamimu sudah dipenjara," kata lurah itu licik. "Untuk apa kau menunggu orang yang tak akan kembali?" Istri Saridin berdiri tegar. Air mata mengalir di pipinya, tetapi suaranya tetap tegas. "Selama aku masih hidup, aku tetap istri Saridin." Begitulah kata istri Saridin. Saat itulah pintu rumah terbuka perlahan. Saridin berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, tetapi sorot matanya tajam seperti kilat di malam hari. Lurah itu membeku, wajahnya pucat pasi. "Saridin!" suaranya gemetar. Saridin tidak berteriak, tidak juga memukul. Ia hanya menatap lurah itu dengan tenang. Namun tatapan itu cukup membuat lutut lurah lemes. Tanpa berkata apa-apa lagi, lurah itu mundur perlahan lalu berlari keluar rumah seperti dikejar bayangan kematian. Saridin masuk ke dalam rumah. Istrinya terkejut melihat suaminya berdiri di hadapannya. "Bagaimana kau bisa keluar dari penjara?" tanyanya pada sang suami dengan suara gemetar. Saridin hanya tersenyum. "Aku hanya datang untuk memastikan kalian baik-baik saja." Mereka berbicara sebentar. Saridin menenangkan istrinya dan menggendong anaknya yang masih kecil. Kerinduan yang tertahan akhirnya terobati meski hanya sebentar. Dengan tenang kemudian Saridin berpamitan kepada istri dan anaknya. Malam masih gelap ketika ia kembali berjalan menuju penjara. Keesokan harinya,
Di pendopo kabupaten, suasana justru sedang memanas. Seorang lurah datang dengan wajah penuh amarah. Dengan nada tinggi ia menuduh para prajurit telah lalai menjaga tahanan. Baginya, mustahil Saridin masih berada di penjara. Ia yakin Saridin telah melarikan diri dan memergokinya, sedang menggoda istri Saridin. Ia pun mengarang cerita dan melaporkan bahwa telah melihat Saridin melarikan diri dari penjara kepada sang bupati. Bupati pun terheran dan menyangkal pernyataan dari sang lurah. Tidak, Saridin masih di dalam penjara, kata bupati dengan pasti. Untuk membuktikan ucapannya, bupati memanggil nama Saridin dengan suara lantang. Saridin! Dari arah penjara terdengar jawaban. Suara itu jelas. Saridin menjawab panggilan sang bupati. Jawaban itu seolah membuktikan bahwa Saridin memang masih berada di dalam selnya. Namun sang lurah tetap tidak percaya. Ia meminta agar Saridin dibawa ke pendopo kabupaten untuk memastikan semuanya. Permintaan itu pun dikabulkan. Tak lama kemudian Saridin benar-benar datang ke hadapan bupati. Bupati memandangnya dengan tajam, lalu bertanya, "Benarkah kau telah lari dari penjara, Saridin?" Saridin menjawab dengan wajah polos, "Saya tidak lari, Gusti. Saya hanya berjalan kaki dengan santai." Jawaban itu membuat bupati mengulang pertanyaannya beberapa kali. Namun setiap kali ditanya, Saridin selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Ia tidak merasa kabur. Ia hanya berjalan. Namun berjalan keluar dari sel menuju ke rumahnya. Akhirnya bupati berkata dengan nada tegas bahwa keluar dari penjara tanpa izin tetaplah disebut melarikan diri. Namun Saridin tetap menyangkal. Menurutnya, ia justru mendapat izin dari bupati sendiri. Saridin mengingatkan bahwa sebelum ia dimasukkan ke dalam penjara, bupati pernah berkata, "Kalau kamu mampu keluar dari penjara, silahkan pulang." Nah, karena Saridin merasa mampu, Saridin pun keluar. Dan karena itulah, ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Mendengar jawaban itu, bupati menjadi sangat marah. Ia merasa dipermainkan oleh kecerdikan Saridin. Dengan kesal, bupati memerintahkan agar Saridin dibawa ke alun-alun kabupaten untuk dihukum. Di sana, Saridin akan menjalani hukuman yang disebut geranjung. Hukuman itu sangat kejam. Saridin akan dimasukkan ke dalam sebuah peti. Peti itu ditutup rapat dengan paku, lalu ditimbun dengan tanah. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, Saridin masih sempat bertanya dengan tenang. Jika prajurit kurang rapat memaku peti, apakah boleh saya membantu memasang paku? Bupati yang masih kesal menjawab singkat, "Boleh, asalkan kamu mampu." Maka di alun-alun kabupaten, di hadapan banyak orang yang menyaksikan, Saridin dimasukkan ke dalam peti kayu. Para prajurit segera menutup peti itu dan mulai memaku tutupnya. Tetapi sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba Saridin justru terlihat berdiri di antara para prajurit, ikut membantu memaku peti tersebut. Sementara dari luar peti justru terdengar teriakan seorang prajurit kabupaten yang terperangkap di dalamnya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun terperangah. Bupati pun merasa heran melihat kejadian yang tidak masuk akal itu. Karena marah sekaligus bingung,
ia memerintahkan prajurit untuk menyiapkan hukuman lain. Kali ini Saridin digantung. Sebuah tali gantungan dipersiapkan di tiang hukuman. Saridin kembali bertanya dengan tenang, "Bagaimana cara melakukan hukum gantung itu?" Bupati menjelaskan bahwa Saridin akan diikat dengan tali gantungan, lalu para prajurit akan menarik tali itu bersama-sama hingga tubuhnya tergantung. Saridin mengangguk lalu kembali bertanya, "Jika tarikan prajurit kurang kuat, apakah saya boleh membantu menarik tali itu?" Sekali lagi Bupati menjawab dengan nada kesal, "Boleh, asalkan kamu mampu." Maka Saridin pun dibawa ke tiang gantungan. Para prajurit mulai menarik tali gantungan dengan tenaga mereka. Namun keajaiban kembali terjadi. Ketika para prajurit sibuk menarik tali gantungan, salah seorang prajurit justru melihat Saridin berada di antara mereka. Ia ikut menarik tali gantungan bersama para prajurit, seolah-olah ia bukan orang yang sedang dihukum, melainkan salah satu dari mereka. Peristiwa itu membuat semua orang yang menyaksikan menjadi kebingungan. Tak seorang pun mengerti bagaimana caranya Saridin bisa melakukan semua itu. Amarah Bupati kini benar-benar meluap. Hukuman gantungan yang tadi diperintahkan ternyata tidak juga berhasil membuat Saridin takluk. Keanehan demi keanehan terus terjadi di depan mata para prajurit dan rakyat yang menyaksikan. Dengan wajah memerah karena murka, Bupati akhirnya memerintahkan para prajuritnya untuk segera menangkap Saridin. Namun Saridin segera lari. Ia lebih cepat bergerak. Dengan gesit, ia meraih tali gantungan itu, lalu berlari menjauh dari tiang hukuman. Tali itu kemudian ia lemparkan kepada para prajurit yang mengejarnya. Anehnya, tali tersebut justru melilit tubuh para prajurit secara ajaib. Tubuh mereka terjerat kuat sehingga tidak mampu lagi bergerak untuk mengejar Saridin. Tempat kejadian itu kemudian dikenal dengan nama Desa Semampir. Namun Saridin tidak berhenti di situ. Ia terus berlari, sementara para prajurit masih berusaha mengejarnya dari kejauhan. Dalam pelariannya, Saridin singgah di beberapa tempat. Setiap tempat yang ia lewati kemudian diberi nama oleh masyarakat untuk mengenang peristiwa tersebut. Di antaranya adalah Ngeluk Pedut, Kalikosek, Guyangan, dan Berubusan. Meski telah berusaha keras, para prajurit akhirnya tidak mampu lagi mengejar Saridin. Dengan kelelahan dan kebingungan, mereka akhirnya kembali ke Kabupaten Pati. Sementara itu Saridin terus berlari hingga akhirnya memasuki sebuah hutan yang sunyi dan lebat. Di dalam hutan itulah langkahnya perlahan terhenti. Kesunyian hutan membuat hatinya tiba-tiba diliputi kesedihan. Saridin teringat kepada istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan. Perasaan rindu bercampur dengan kelelahan membuatnya duduk di bawah sebuah pohon besar. Air matanya pun tak terasa jatuh. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba datang seorang lelaki dengan aura wibawa yang sangat besar. Orang itu menghampiri Saridin dan kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Syekh Maloyo.